Halo semua, welcome back to my channel. Di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita yang kemarin, yang dimana di episode sebelumnya Medusa yang keluar dari dunia magma berniat menghabisi Sioyan karena telah menanamkan benih kepadanya. Untung saja dihadang oleh ketua pertama, dan setelah itu kita pun mengetahui bahwa inti api merah telah ditelan oleh Sioyan. Setelah itu Sioyan mengatakan kepada ketua pertama bahwa dia akan mengejar Han Feng di Black Corner. Ketua pertama pun menyetujuinya. Sioyan yang akan mengejar Han Feng karena ketua pertama dia juga sangat dendam kepada Han Feng yang telah menghancurkan akademi. Namun sebelum pergi ketua pertama pun mengatakan, Sioyan, sebelum kamu mengejar Han Feng, kamu harus menyelesaikan masalah dengan Ratu Medusa. Aku takutnya ketika kamu mengejar para pasukan Han Feng nanti Medusa muncul dan akan menghadangmu, dan lebih buruk Medusa mungkin dia bisa saja bergabung dengan Han Feng. Itu akan membuat kerugian yang sangat besar. Sioyan berkata Medusa tidak mungkin bergabung dengan Han Feng. Dan Sioyan mengatakan aku akan mengurus Ratu Medusa terlebih dahulu. Ketua pertama mengatakan apakah kamu perlu bantuan aku? Sioyan pun tersenyum dan mengatakan tidak perlu. Aku takutnya jika banyak orang dia semakin marah. Sebelum pergi ketua pertama pun menyampaikan satu hal lagi. Ketua pertama mengatakan bukankah kakak sepupu kedua kamu berada di Black Corner? Kemudian Sioyan pun bertanya apa yang terjadi dengan Sioli kakak sepupu keduanya. Ketua pertama pun mengatakan sekarang dia baik-baik saja, dan ketua pertama pun memberitahu semua informasi tentang Sioli selama ini. Ketua pertama berkata dia telah memerintahkan salah satu para murid akademi dalam untuk menjaga Sioli. Setelah kamu termakan oleh piton api, aku mendengar dari murid yang aku perintahkan menjaga Sioli, bahwa Sioli sebelumnya dia dikejar oleh kelompok Han Feng. Dan akibatnya dia terluka parah dan masuk ke dalam hutan. Dalam 2 bulan akhirnya Sioli kembali keluar dari hutan. Dan ketika dia keluar dari hutan dia memiliki kekuatan yang lebih tinggi. Dia telah menerobos level doang. Aku tidak tahu apa yang terjadi kepadanya di dalam hutan yang membuat dia menerobos level dengan cepat menjadi doang. Itu semua sangat tidak wajar. Aku pun bertanya-tanya apa yang terjadi dengan kakak sepupu keduamu. Bagaimana bisa dia dengan cepat menerobos level? Dan setelah keluar dari hutan Sioli pun membentuk sebuah organisasi di Black Corner untuk menghancurkan organisasi dari Han Feng. Sioli dengan organisasinya dia membantai satu persatu organisasi yang bergabung dengan Han Feng. Sepertinya tujuan Sioli adalah untuk membalaskan dendam apa yang dilakukan Han Feng kepadamu. Namun aku mendengar akhir-akhir ini organisasi yang dipimpin oleh Sioli ternyata telah diketahui oleh Han Feng, dan sekarang Sioli pun dikejar oleh organisasi Han Feng. Ketua pertama mengatakan aku sangat khawatir kepada Sioli yang sekarang sudah diketahui oleh organisasi Han Feng dan Sioli dalam pengejaran. Setelah mengetahui informasi itu, Sioyan pun berterima kasih kepada ketua pertama atas apa yang dilakukannya, dan akhirnya Sioyan pun pergi. Setelah pertemuannya dengan ketua pertama, Sioyan pun akhirnya kembali bertemu dengan Lin Yan, orang kuat dari Jawa. Lin Yan pun sangat senang kembali bertemu lagi dengan Sioyan, dan begitu pula Sioyan dia juga sangat senang dia bertemu Lin Yan. Lin Yan tahu Sioyan masih hidup selama ini. Sioyan pun tersenyum dan berkata sungguh tidak terduga Lin Yan kamu masih berada di akademi dalam ini. Lin Yan pun mengatakan bukankah aku pernah mengatakan kepadamu bahwa aku akan berpetualang bersamamu? Sioyan pun sangat kaget, dia tidak menyangka bahwa Lin Yan memegang perkataannya, dia selama ini menunggu dirinya. Kemudian Lin Yan mengatakan Sioyan sebelumnya aku ditugaskan oleh ketua pertama untuk melindungi kakak sepupumu Sioli. Yang ternyata orang yang disuruh oleh ketua pertama adalah Lin Yan. Sioyan, aku melihat ketika Sioli keluar dari hutan dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dia telah menerobos level doang. Aku pun memperhatikannya sembunyi-sembunyi. Namun aku berhasil ditemukan oleh Sioli. Dan pertarungan pun tidak terhindarkan. Sioli menganggap aku adalah anak buah dari Han Feng, namun untung saja aku berkata aku teman Sioyan. Sioyan bertanya bagaimanakah kekuatan Sioli di saat bertarung dengan senior Lin Yan. Lin Yan pun mengatakan kekuatannya benar-benar meningkat, bahkan jika aku bertarung melawannya 1 lawan 1 sepertinya aku tak akan menang melawan Sioli. Aku melihat ada aura aneh yang berada di tubuh Sioli. Namun aku tidak mengetahui aura apakah itu. Sioyan pun mengatakan aku sekarang akan pergi ke Black Corner untuk menemukan Sioli. Namun sebelum itu aku akan kembali ke Gerbang Pan. Lin Yan mengatakan Sioyan jika kamu ke Black Corner kamu harus hati-hati. Ada 4 orang kuat, 3 di level Doang, dan 1 di level Do Huang. Mereka lah yang mengejar Sioli. Kemudian Sioyan berkata kepada Lin Yan, di manakah aku bisa meminta bantuan untuk pergi ke Black Corner? Lin Yan menjawab, apakah kamu telah melupakan Gerbang Pan? Sekarang para murid Gerbang Pan telah meningkat pesat.
Xiaoyan yang mendengar perkataan dari Lin Yan bahwa banyak orang dari praktisi Gerbang Pan telah mencapai puncak akhir Doling. Xiaoyan pun sangat bahagia kepada para murid Gerbang Pan yang telah menembus level dengan cepat. Padahal praktisi Gerbang Pan dahulu hanya praktisi kecil, namun sekarang telah memiliki banyak Doling. Lin Yan menambahkan, salah satu orang yang mengejar Xiaoli adalah musuh besar kamu, yang tidak lain dia Fan Lao dari Sekte Darah, ahli di tingkat Do Huang yang memimpin pengejaran Xiaoli. Xiaoyan tersenyum kecil. Dia mengetahui pertarungan sebelumnya melawan Fan Lao. Waktu itu Fan Lao hampir mati oleh Xiaoyan, namun dia berhasil kabur. Xiaoyan pun sangat senang mendengar itu, karena kali ini dia tidak akan membiarkan Fan Lao kabur dan akan menumpasnya ke akar-akarnya. Setelah itu Xiaoyan pun pergi ke Gerbang Pan dan mengatakan kepada Hua Jia dan Wu Hao bahwa dia akan pergi ke Black Corner untuk mencari kakak sepupunya dan aku membutuhkan bantuan untuk pergi ke sana. Wu Hao langsung mengumumkan kepada para murid Gerbang Pan bahwa siapa yang mau ikut bergabung dengan ketua Gerbang Pan ke Black Corner. Tentu para murid Gerbang Pan yang mendengar itu mereka pun sangat bersemangat, karena ini adalah kesempatan yang bagus mereka melatih pengalaman, dan juga kesempatan bagus melihat bagaimana kekuatan pemimpin mereka. Setelah pengumuman tersebut, banyak dari para murid Gerbang Pani yang berada di puncak akhir Doling mereka langsung ingin ikut bersama Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat para murid Gerbang Pan pun yang masih setia Xiaoyan sangat senang. Walaupun dirinya telah menghilang selama 2 tahun, akhirnya ada 14 orang yang berada di puncak akhir Doling. Mereka pun langsung ikut dengan ketua mereka menuju Black Corner. Kemudian tidak lama setelah itu, Jian pun muncul dan Xiaoyan pun mengajak Jian untuk ikut bersama dirinya ke Black Corner. Tentu saja Jian pun langsung menyetujuinya asalkan Xiaoyan membuatkan pil lagi. Di sini Jian pun sangat kesal setelah kehilangan Xiaoyan selama 2 tahun. Dia hanya memakan bahan-bahan obat mentah. Tidak ada orang yang memurnikan pil obat untuknya lagi. Xiaoyan pun tersenyum dan mengatakan, tenang saja, sekarang pasti aku akan membuatkan pil obat lagi untukmu yang sangat enak. Mendengar itu Jian pun sangat senang. Xiaoyan sambil tersenyum dia melihat Jian selama dirinya 2 tahun menghilang. Ternyata sikap Jian masih tidak berubah. Akhirnya setelah perbincangan panjang, Xiaoyan dengan para murid Gerbang Pan pun langsung mengajak 14 orang yang berada di puncak During untuk ikut pergi ke Black Corner untuk mencari kakak sepupu keduanya yang sedang diincar oleh Han Feng. Akhirnya Xiaoyan dan para murid Gerbang Pan pun akan pergi dari akademi dalam ini menuju Black Corner. Singkat cerita, Xiaoyan dan para murid pun telah berada di pintu akademi. Xiaoyan melihat ada 10 grifter yang menunggu Xiaoyan dan para murid Gerbang Pan. Xiaoyan bertanya siapa yang telah menyiapkan ini semua. Kemudian Lin Yan pun mengatakan ini semua telah disiapkan oleh ketua pertama. Sepertinya ketua pertama pun sangat mendukung kamu untuk membalaskan dendam kepada Han Feng dan organisasi hitam karena telah menghancurkan akademi dalam. Setelah itu akhirnya Xiaoyan dan para murid lain pun mereka menuju Black Corner. Kemudian cerita pun berpindah kepada para ketua akademi dalam. Di sini ketua pertama pun mengatakan agar dalam waktu 3 hari semua para ketua harus bersiap. Kita akan menghancurkan organisasi hitam yang dipimpin oleh Han Feng. Kita akan membalaskan dendam apa yang telah mereka lakukan kepada akademi ini. Apa yang dilakukan Han Feng dan organisasinya telah di luar batas. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan dan lainnya. Setelah beberapa jam perjalanan Xiaoyan dan para murid dari Gerbang Pan, mereka akhirnya tiba di Black Corner. Kemudian Xiaoyan yang telah tiba di Black Corner, dia pun sangat gelisah kepada kakaknya. Dia sangat khawatir kepada Xiaoli. Yang pada akhirnya Xiaoyan pun menatap Lin Yan dan mengatakan bahwa dia akan pergi terlebih dahulu, kalian bisa menyusul nanti. Setelah itu Xiaoyan pun mengeluarkan sayap dokinya yang berwarna hijau gelap yang membuat semua orang pun sangat kagum. Dengan sayap doki terbang Xiaoyan baru ini, dengan kecepatan kilat Xiaoyan langsung terbang ke atas langit. Lin Yan pun tidak khawatir walaupun Xiaoyan pergi sendiri dengan kekuatannya sekarang. Dia mungkin tidak terkalahkan. Ditambah lagi dia juga telah banyak berpetualangan di benua ini. Tentu kekuatan dan pengalamannya tidak diragukan. Lin Yan mengatakan kepada murid lain, kita harus bergerak dengan cepat, kalau tidak, mungkin musuh-musuh itu akan dihabisi oleh seorang diri oleh Xiaoyan. Yang akhirnya Lin Yan dan para murid lain pun meningkatkan kecepatannya untuk mengejar Xiaoyan. Cerita pun berpindah kepada Xiaoli dengan organisasinya. Dia pun sedang bersembunyi di sebuah benteng. Kemudian salah satu bawahan Xiaoli mengatakan bahwa sekarang organisasi hitam mereka mencoba mengejar kita. Mereka telah menembus benteng pertama kita, apa yang harus kita lakukan? Kemudian Xiaoli pun memerintahkan semua organisasinya untuk bersiap untuk melawan balik. Xiaoli bertanya berapakah jumlah mereka. Kemudian salah satu pengawal mengatakan jumlah mereka sekitar 200 orang dan diantara mereka ada 4 orang yang kuat.
3 orang berlevel Do Wang dan 1 orang berlevel Do Huang. Mereka telah banyak mengalahkan para pasukan. Aku mendapatkan informasi bahwa mereka dipimpin oleh orang yang berasal dari sekte darah dia di level Do Huang. Xioli yang mendengar itu, dia langsung marah, karena dia sangat dendam kepada sekte darah yang telah membuat Xiaoyan meninggal. Setelah mendengar informasi itu, Xioli langsung mempersiapkan pasukannya untuk menghadang para pasukan yang dipimpin oleh sekte darah itu. Singkat cerita, Xioli dan para pasukannya pun telah menuju para pasukan dari organisasi hitam Han Feng. Dan akhirnya peperangan pun tidak terhindarkan antara Xioli melawan para pasukan dari organisasi hitam. Setelah lama bertarung, para pasukan organisasi hitam telah banyak dibantai oleh Xioli. Namun dari pihak Xioli juga telah banyak korban. Namun musuh jauh lebih banyak yang telah tewas. Namun ketika kelompok Xioli telah membantai para organisasi hitam di garis depan, tiba-tiba dari belakang ternyata masih ada pasukan lain dari organisasi hitam. Terlihat mereka dimimpin oleh 4 orang elit, 3 berlevel Do Wang dan 1 berlevel Do Huang. Dan pemimpin mereka yang berlevel Do Huang tidak lain itu adalah pemimpin sekte darah Fan Lao. Xioli melihat Fan Lao pun dia sangat murka karena mereka sebelumnya telah menyerang Akademi Dalam. Fan Lao mengatakan, akhirnya aku menemukanmu, ketua organisasi tanpa nama. Kamu telah banyak menghancurkan organisasi kami, aku tidak akan memaafkan kamu. Di sisi lain, Xioli pun telah bersiap untuk bertarung dengannya, namun Xiaoli tahu, ada 3 Do Wang dan 1 Do Huang ini pasti akan membuat dia kesulitan yang akhirnya pertarungan di antara mereka pun tidak terhindarkan. Xioli pun harus menghadapi 3 Do Wang sekaligus, yang tentu saja membuat Xioli pun terdesak beberapa kali. Xioli terkena hantaman 3 orang itu, membuat Xioli terpental oleh serangan mereka. Sekarang Xioli juga baru level Do Wang, tentu menghadapi 3 orang yang berlevel sama, membuat Xioli pun harus terdesak. Pertarungan di antara mereka pun terus berlanjut. Xioli terus bertahan menghadang serangan-serangan dari 3 Do Wang ini. Xioli mencoba mengeluarkan kemampuannya untuk menghadapi 3 orang Do Wang ini. Namun seberapa kuat Xioli berjuang, tetap saja Xioli pun tidak mampu menghadapi 3 orang ini secara bersama-sama. Sekarang Xioli dan semua organisasinya dibantai habis-habisan oleh 4 orang elit ini, yang dipimpin oleh Fan Lao dari sekte darah. Semua para pasukan Xioli dibantai hingga mereka banyak yang tewas. Tentu saja melawan 4 orang di level tinggi sangat sulit bagi Xioli. Sekarang Xioli pun akan dihabisi oleh Fan Lao. Namun ketika Xiaoli akan dihabisi, untung saja Xiaoyan pun muncul. Langsung menghadang ke garis depan, dia membuat sebuah perisai hijau dari dokinya, yang membuat tombak darah Fan Lao pun dia terbakar. Fan Lao sangat terkejut dengan kemunculan sosok misterius itu. Fan Lao mengatakan tak usah ikut campur urusan orang lain. Orang misterius itu hanya tertawa dan berkata, tidak kusangka Fan Lao, setelah 2 tahun tidak bertemu kekuatanmu lumayan meningkat. Fan Lao sangat terkejut orang di depannya mengenalinya. Namun Fan Lao belum mengetahui siapakah sosok yang berada di depannya.